Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah tentang lingkungan bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rasti Sabrina dengan NIM 24123386. Saya Abdul Muad dengan NIM 24123429. Saya Abdul Haris Burhanuddin dengan NIM 24123411. Slide selanjutnya ada politik yang akan dijelaskan oleh Abdul Muas. Politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat mempengaruhi stabilitas politik Indonesia? Analisisnya, kebijakan proteksionis Amerika Serikat seperti tarif tinggi bisa mengganggu ekspor Indonesia, terutama produksi tekstil, elektronik, dan pertanian. Kedua, gangguan ekonomi dapat memicu kestabilan politik, protes buruh atau petani. Ketiga, Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi, ikut serta dalam forum WTO, APEC, dan negosiasi bilateral untuk melindungi kepentingannya. Langkah-langkahnya, pertama, menjalin hubungan diplomatik aktif. Kedua, diversifikasi mitra dagang India, Cina, dan ASEAN. Ketiga, lobby diplomatik untuk mendapatkan pengecualian atau preferensi tarif. Yang kedua ada ekonomi yang akan dijelaskan oleh Abdul Haris. Baik, dampak kebijakan tarif terhadap ekonomi Indonesia yaitu menurut analisa potensi penurunan ekspor, lalu defisit neraca perdagangan, dan juga pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Lalu pada sektor UMKM dan padat karya tertekan karena kehilangan pasar ekspor. Lalu strategi yang bisa kita lalui ini dengan cara mendorong diversifikasi produk dan pasar ekspor. Lalu mempercepat hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung investasi. Yang ketiga ada sosial yang akan saya jelaskan. Bagaimana tarif mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Analisis yang pertama ada kenaikan tarif, lalu penurunan ekspor, lalu PHK, lalu meningkatnya pengangguran. Inflasi dari kenaikan harga impor juga membebani masyarakat kelas bawah. Untuk program sosial, yang pertama ada bantuan sosial tunai bagi yang terdampak, yang kedua program reskilling dan pelatihan kerja, yang ketiga perlindungan sosial dan subsidi UMKM lokal. Yang keempat, ada teknologi. Bagaimana kebijakan tarif mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi? Analisisnya, tarif tinggi bisa mempersulit impor bahan baku atau teknologi penting. Kedua, namun juga bisa mendorong subsidi impor dan inovasi lokal. Langkah-langkahnya, pertama, insentif riset dan pengembangan. Kedua, kemitraan riset antara industri dan universitas. Ketiga, fasilitasi transfer teknologi dari negara lain atau non Amerika Serikat. Lalu linkingan, integrasi kebijakan tarif dan keberlanjutan. Analisanya yaitu Indonesia bisa dorong produk ramah lingkungan sebagai diferensiasi pasar global. Lalu peluang ekspor hijau, seperti produk organik atau energi terbarukan, lebih terbuka ke negara selain Amerika Serikat. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah insentif untuk industri ramah lingkungan, lalu green certification untuk produk ekspor, dan juga integrasi prinsip ESG dalam perdagangan luar negeri. Selanjutnya ada hukum. Tinjau aspek hukum dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Analisisnya, kebijakan Amerika Serikat yang diskriminatif bisa dilaporkan ke WTO. Indonesia perlu memperkuat posisi hukum di perjanjian dagang internasional.
Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, ajukan gugatan di WTO jika terdapat pelanggaran. Yang kedua, tinjau ulang dan perkuat perjanjian bilateral atau multilateral. Selanjutnya, di sini ada rekomendasi strategis kepada pemerintah Indonesia untuk merespon kebijakan tarif dari Amerika dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% serta status sebagai negara maju. Yang pertama, diverifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-Amerika Serikat. Yang kedua, perkuat industri dalam negeri melalui hilirisasi dan substitusi impor. Yang ketiga, diplomasi ekonomi aktif di forum internasional. Selanjutnya, intensif R&D dan teknologi untuk mendorong inovasi. Selanjutnya, perluas perlindungan sosial dan pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya, promosi produk hijau dan sertifikasi lingkungan untuk ekspor. Lalu contoh konkretnya ada ekspansi ekspor nikel olahan ke Tiongkok dan India. Kedua, Pembangunan pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Lalu program Kartu Prakerja untuk pelatihan tenaga kerja terdampak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami meminta maaf, kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.